Nah, kalau kita baca yang di Hong Kong, sama juga. Dia bilang terkonsentrasi, sehingga investor should display extreme cautions. Jadi harus sangat berhati-hati ketika berinvestasi di saham tersebut. Itu ya, jadi high shareholding concentration itu ada peluang untuk sahamnya naik turun tinggi, volatilitasnya tinggi ya, volatilitasnya tinggi gitu. Betul. Dan rawan manipulasi pasar tentunya kan. Nah, kalau manipulasi kan itu harus hanya bursa atau OJK yang bisa menyatakan, Pak, suatu pihak melakukan manipulasi. Tapi pada dasarnya resiko untuk dimanipulasinya relatif tinggi. Relatif tinggi ya. Berdasarkan pengumuman Bursa Efek kan ada 9 ya dari emiten yang masuk HSC nih, Mas Rudianto gitu. Nah. Kalau menurut Mas Rudianto, konsentrasi tinggi ini di pengendali atau di mana gitu? Nah, sekali lagi Pak, Bursa Efek tidak menjelaskan definisinya. Tapi biasanya Pak, orang menduga kalau bukan pengendali, pihak-pihak yang terafiliasi dengan pengendali seperti itu. Tapi sekali lagi kan ini hanya dugaan. Ya, dugaan. Karena kalau benar dia terafiliasi Pak, itu si perusahaan itu harus declare Pak, bahwa si investor A, investor B, investor C ini afiliasi. Nah, selama tidak dideklar dia afiliasi Pak, kita nggak bisa mengatakan orang itu afiliasi. Nah, itu. Semuanya masih dugaan juga ya. Kalau dalam dugaan Mas Rudianto nih, metode penghitungannya gimana ya? Selama ini kan pasti kan sebetulnya yang kita tahu ya, beberapa emiten dari 9 itu kan ada, kalau kita bicara hanya data yang muncul sebelumnya, itu kan sebetulnya free float-nya nggak sekecil itu ya, sebetulnya gitu ya. Betul. Nah, ini sekali lagi kan hanya dugaan ya Pak. Jadi kan saya bandingkan data yang 1%, kan dibuka tuh, 1% siapa aja. Jumlahnya lebih kecil Pak dari yang angkanya HSC. Artinya kan ada yang punya saham di bawah 1%, diperhitungkan juga. Oh, diperhitungkan sebagai terafiliasi ya? Sekelompok dia bahasanya. Sekelompok. Dia tidak bilang, karena terafiliasi itu ada aturannya Pak. Nah, dia cuma bilang sekelompok gitu. Nah, contoh misalnya saham 1%, contoh Pak ya, misalnya angkanya 93%. Angka yang di HSC, 95%. Angka yang di HSC itu bisa 98%. Berarti kan ada selisih. Ada selisih berarti sekitar 5%. Ya tadi kan? Ya. 5%. Antara yang, jadi misalnya data 1% dibuka. Begitu dirinci semua dijumlahkan, itu katakanlah 93 Pak, katakannya. Tapi begitu HSC diumumkan, dia bilang 98 misalnya. Berarti kan ada 5% itu dimiliki oleh orang-orang atau pihak yang kepemilikan sahamnya di bawah 1%. Nah, sekarang bursa tidak menjelaskan itu dari mana. Nah, kalau dugaan saya Pak ya, dugaan saya, kalau saham IPO saya suka perhatikan Pak Mas Irom. Jadi misalnya sahamnya IPO di harga 1.000. Terus seringnya kan sahamnya ARB kan, kalau antrenya banyak kan, 1.000 jadi 1.300 misalnya. Arah. Oh sorry, salah. Arah 1.300. Nah, terus hari kedua dari 1.300 misalnya jadi 1.600, terus sekian. Nah, herannya Pak, di hari kedua, hari ketiga, atau bahkan hari keempat, misalnya harganya sudah 2.000, ada loh orang bisa transaksi beli di pasar nego di harga 1.000. Nah, jadi kalau kita lihat di RTI, pasar nego itu sangat aktif pada saat 1 minggu pertama suatu saham IPO Pak. Nah, kalau reguler kan kita pasang bid, pasang offer, kalau harganya match, transaksi jadi. Nah, kalau ARA itu kan ibaratnya bidnya sudah harga paling tinggi kan. Nah, terus yang offer nggak ada gitu. Nah, herannya saya, jadi di pasar, dalam kondisi seperti itu, kalau saya punya sahamnya, pasti saya jual dengan harga paling tinggi kan. Tapi kenyataannya terjadi transaksi di pasar nego yang jauh di bawah Pak. Misalnya dibanding harga market ya. Ya, nah berarti sekarang pertanyaannya, yang beli siapa, yang jual siapa? Kenapa ada orang begitu, mohon maaf ya, otaknya nggak dipakai, bisa jual di harga 2.000, dia jual di harga 1.000. Berarti kan dia bukan pemilik sebenarnya. Nah, dia mungkin pinjam uang atau apa, I don't know. Jadi itu dipindahkan ke orang lain. Nah, pihak-pihak ini mungkin Pak ya, mungkin adalah pihak-pihak yang saya katakan tadi, bisa jadi dia itu adalah masuk dalam para pihak itu Pak. Karena dia punya kesempatan beli saham dengan harga yang murah.
Nah, itu mungkin ya Pak, ini hanya dugaan ya. Plus mungkin afiliasi atau Berarti keluarga afiliasi. orang yang mendapatkan porsi di IPO dalam jumlah besar ya? Belum tentu porsi IPO Pak, tapi bisa juga IPO kan diatur Pak. Dibagi ke siapa kan sudah aturan OJK-nya. Tapi setelah IPO, orang-orang ternyata ada para pihak itu masih bisa dapatkan harga saham dengan jauh di bawah market. Gitu. Patut diduga dong siapa dia. Kok dia bisa punya privilege itu? Yang jual juga kenapa mau jual di harga semurah itu dibanding harga market gitu ya kan? Berarti kan kemungkinan ini temannya, mungkin afiliasinya, mungkin nomininya. Ya, seperti itu. Nah, itu. Selain itu? Nah, mungkin juga ya Pak, kan kita taunya kepemilikan saham itu direksi komisaris. Kalau karyawan-karyawan Pak, kan kalau di perusahaan Amerika Pak, yang punya saham tuh nggak cuma direksi komisaris ya. Karyawan-karyawan seniornya juga saham. Sampai manajernya dapat kan. Ya, nilainya juga bisa besar kan. Nah, itu mungkin saja Pak, itu nggak dimasukkan. Jadi dimasukkan. Karena misalnya jabatannya bukan direktur, bukan komisaris. Tapi punya saham misalnya 30 miliar. Entah itu ESOP, entah itu apa. Nah, itu kan kalau ESOP biasanya nggak semuanya sih. Ada masa kuncinya. Atau kalau harus kerja sekian baru keluar dan sebagainya. Nah, mungkin selama ini tidak terdeteksi. Jadi begitu dicek, oh ternyata sekian gitu. Nah, sama yang terakhir adalah keluarga-keluarga Pak, atau afiliasi daripada para pejabat senior sama direksi komisaris. Nah, yang punya data afiliasi itu saya rasa harusnya cuma regulator sih. Karena afiliasi itu Pak, misalnya kalau kita masukkan nomor KTP kita di sistemnya Dukcapil, dulu ya Pak, dulu tuh saya bisa cek loh Pak. Misalnya nama A, istrinya siapa, suaminya siapa. Suami atau istrinya punya kakak atau adik. Kakak adiknya menikah punya anak, itu kelihatan semua Pak. Jadi kita bisa cek afiliasi. Sekarang Pak, itu sudah nggak bisa Pak. Tapi saya kira regulator masih punya akses sehingga mereka bisa dapat sampai ke dua atas, dua bawah, dua kiri, dua kanan. Gitu. Kalau kita lihat kan beberapa saham dari 9 emiten itu juga beberapa emitennya sangat populer tuh. Ada saham-saham yang sebelumnya memang mencuri perhatian market karena kenaikan sahamnya luar biasa gitu kan. Ada yang IPO sebentar udah naik kenceng banget terus ya. Menurut Mas Rudianto dengan diumumkannya HSC ini berdampak positif atau enggak terhadap iklim investasi di capital market kita? Nah, kalau di lokal Pak, kita kan hal baru Pak HSC itu. Jadi ketika peraturan tersebut diumumkan, ya saya kira banyak perusahaan belum ada SOP-nya. Nah, kalau di internasional Pak, khususnya global index provider kayak MSCI sama FTSE, mereka itu sudah punya Pak di dalam metodologinya. Jadi kalau saham masuk ke dalam HSC, maka itu kayak kalau ibaratnya dia kelola reksadana syariah, itu tidak syariah Pak. Jadi harus dikeluarkan.